Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin. Para ummahat, ibu sekalian, bapak-bapak rahimakumullah, ya, pengurus, ketua PCM dan Aisyah Cikarang mana ya Pak? Cikarang Utara rahimakumullah. Alhamdulillah dengan niat yang ikhlas, yang tulus kita hadir untuk memupuk silaturahim di antara kita dan sekaligus untuk menambah ilmu. Beberapa menit, kurang lebih 60 menit ke depan, mari kita manfaatkan untuk menambah ilmu kita. Satu tema yang sudah dibacakan tadi, ya, fenomena corona, ya, virus COVID-19. Bagaimana dalam perspektif Islam yang mulia ini, dan bagaimana menyikapinya, atau bagaimana sikap seorang muslim di dalam menghadapi virus yang begitu dahsyat, yang menggoncang dunia hingga memporak-porandakan kehidupan, ya. Negara mana-mana serius menghadapi virus yang tidak kelihatan ini. Bagi umat Islam, segala sesuatu pasti ada sebab dan akibatnya. Ya, ada sebabnya. Ya. Anak lahir karena memang ada sebabnya, ada bapaknya. Tapi ada juga qadarullah, Allah takdirkan, ya, seorang ibu bisa hamil, bisa melahir tanpa seorang bapak. Itu juga. Tetapi memang bagi umat Islam itu seperti itu. Seorang muslim selalu arruju ila nafsihi. Ia kembalikan kepada dirinya. Ya, kepada kehidupannya. Ya. Jadi virus ini datang atau musibah apa saja, ya, Bapak dan sekalian, ia kembalikan kepada dirinya. Dalam surah 30 ayat 41 apa? Dhahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada kerusakan di darat dan di laut itu karena memang, ya, tangan-tangan manusia itu sendiri gitu. Ada dalam surah 42 pada ayat yang ke-30, ya. Wa bima wa ma asabakum wa bima kasabat aydikum. Wa ya'fu an katsir, dari musibah yang menimpa kamu itu karena memang semata-mata kesalahanmu sendiri, karena sebabmu ini. Ya. Inilah seorang beriman melihat itu, ia rujuk ila nafsihi, kepada dirinya, atau sebab-sebab syar'i, sebab syariat. Ya. Tidak semata-mata kepada sebab kauniyah.
Jadi orang-orang kafir melihat musibah, bencana itu hanya melihat dari segi kauniyah. Jadi alam. Oh, ini ada gempa bumi karena ada lempengan-lempengan bumi yang bergerak, yang bergeser gitu. Nah, tanpa melihat secara syariat ya bahwa ya kejadian itu tidak lepas dari ya kemauan irodah sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Oleh sebab itu, ya, kenapa Allah menurunkan wabah penyakit, ya musibah-musibah, ya gempa bumi, ya, banjir dan sebagainya? Maka umat Islam melihat kepada sejarah, ya, kepada umat-umat terdahulu. Kenapa Allah menurunkan adab kepada kaum Ad? Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa, Bu? Nabi Sulaiman, bukan. Nabi Hud alaihissalam, ya. Kaumnya Nabi Hud namanya kaum Ad, begitu. Mereka sombong. Oh, berarti ya, Allah menurunkan adab itu karena kesombongan. Diabadikan dalam surah 41 pada ayat yang ke-15, ya, ucapan kaum Ad di hadapan kaum Hud, ya, kesombongannya itu. Maka disebutkan fa'amma adun wastakbaru, ya, dan kaum Ad mereka sombong, menyombongkan diri fil ardi bi ghairil haq, di muka bumi dengan tanpa alasan yang benar. Apa? Qalu wa qalu, mereka mengatakan man asyaddu minna quwatan. Siapa di dunia ini, ya, yang lebih kuat daripada kami, lebih kuat daripada kita semua? Man asyaddu minna quwatan. Jadi siapa di muka bumi ini yang lebih kuat daripada kami? Nah. Awalam yaro anallaha alladzi khalaqahum. Mereka apa tidak memperhatikan kalau Allah yang menciptakan mereka? Wa asyaddu minhu quwatan. Kalau Allah itu lebih kuat daripada mereka. Dia nggak pernah melihat gitu. Lah ini, ya, karena memang secara fakta mereka itu memiliki tubuh yang kuat, yang luar biasa. Postur tubuhnya itu tinggi-tinggi dan keker-keker. Ini juga persis apa yang diucapkan oleh Presiden Cina, namanya siapa, Bu? Xi Jinping, apa jengking bahasa Jermannya gitu. Jengking gitu aja. Jadi apa yang diucapkan kaum Ad itu persis, ya, apa yang diucapkan Presiden Cina di acara ulang tahunnya yang ke-70, ya, di hadapan rakyatnya, ya, pembesar-pembesar apa itu Cina. Dia mengatakan tidak ada satu negara pun yang bisa menakut-nakuti, ya, kita semua. Tidak ada negara pun yang bisa mengguncang kekuatan kita, ya. Tidak ada satu negara yang mampu menundukkan, mengguncang kekuatan Cina. Memang secara fakta betul, kekuatan militer Cina itu luar biasa. Mereka memiliki persenjataan yang lengkap, ya, peluru-peluru kendari itu hampir rata-rata kepalanya diberi nuklir itu, Pak. Jadi Indonesia dikasih 10 aja udah hancur itu, ya. Kepala-pala apa itu, peluru-peluru kendali itu dikasih nuklir kepalanya itu. Jadi wajar gitu. Nah, kalau mereka menyombongkan diri tadi, ya, dari segi perekonomian juga, ya, selalu, ya, ranking tertinggi itu, terlalu stabil perekonomian Cina itu. Bahkan, ya,
Ya, membuat Amerika aja ya menjadi ya, kalah dengan Cina karena serangan produk-produk Cina ini ke seluruh dunia. Ya, dibuat kalang kabut Amerika sendiri. Produk-produk kecil-kecil, kipas angin, ini center semuanya made in China sampai ke depan Ka'bah. Lihat tuh depan Ka'bah, ada pembatas antara laki perempuan yang pendek-pendek dari plastik itu. Itu apa tulisan itu? Made in China, made in China. Itu di depan Ka'bah ya. Apalagi hanya peci apa ya. Ya, itu semuanya buatan Cina. Memang luar biasa itu ya. Maka presidennya sampai bicara seperti itu. Ya. Ya, sehingga mengucapkan ya. Kedua ya kedoliman yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa ya agama Islam, Quran ini virus yang harus dimatikan. Gitu. Jadi menganggap Quran, agama Islam ini virus. Suara-suara Quran itu virus yang harus kita matikan. Maka lihat, pada awal Desember 2019 itu udah 1 juta Muslim Uighur itu diisolasi. Nggak boleh. Bukan sekedar dikurung, tapi tiap hari didoktrin supaya masuk komunis. Ya, wanitanya dipaksa untuk menanggalkan jilbabnya, tidak mau diperkosa. Ya, diintimidasi dengan dahsyatnya karena ini virus, ya. Tapi pertengahan Desember itu sudah ketahuan, Allah kirimkan virus yang mematikan tadi. 8 orang dokter yang mengetahui malah ditangkap. Akhir Desember meledaklah, orang bergelimpangan di mana-mana, Pak. Di jalan-jalan, ya, di mana orang pada jatuh. Ya. Ini persis seperti kaum Ad itu seperti itu, mengatakan itu sebulan kemudian disebutkan pada ayat ke-16-nya fa arsalna alaihim ya rihan sorsoro. Ya, surah 41 ayat 16. Ya. Udah nggak ada yang bawa Quran, Bu. Udah hafal semua ini ya. Ya. Hebat nih. PCM, PCA, ini Cikarang Utara udah pada hafal Quran. Ya. Udah di luar kepala nih. Ya. Ya, oh di HP. Baik. Surah 41 ayat 16-nya apa itu? Allah kirimkan angin. Jadi sebelum angin sampai itu suaranya saja udah menakutkan, gemuruh yang begitu dahsyat itu. Ke bahasa kaum Ad tadi. Setelah sampai, angin itu dinginnya di bawah 000 derajat. Dingin yang luar biasa. Beberapa hari disebutkan dalam surah 69, surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-7, ya. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Jadi 7 malam, 8 hari. Wah. Dibaca, Bu. Ya, surah 41 ayat 16-nya. Jadi angin yang dingin itu selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka disebutkan mereka mati bergelimpangan seperti pohon-pohon kurma. Wah, itu ya, enggak tersisa kecuali kaum Hud dan orang yang beriman yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafirnya, orang yang enggak percaya Tuhan, komunis di zaman itu. Nah, atau PKI Soviet, ada enggak PKI Soviet? Iya ya. PKI Soviet. Baik, itu semuanya hancur, luar biasa. Nah, kenapa? Karena sombong. Maka kata kuncinya Allah menurunkan adab karena kesombongan manusia itu. Ya, baik. Bagaimana? Allah ya mengirim. Ada mengatakan lalat, ada mengatakan nyamuk kepada ya Namrud laknatullah.
Namrud juga sombong yang luar biasa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Namrud hanya dikirim semacam lalat nyamuk itu. Itu datang, ya, sekali menggigit ini bala tentara Namrud tuh mati semua, Pak. Lah, Namrud matinya disiksa. Nyamuknya itu masuk ke telinga, kemudian masuk ke otak, berhari-hari dia. Ya, bentur-benturkan kepalanya ke tembok itu. Dulu belum ada operasi, Pak. Kalau kok dibawa ke dokter dioperasi, ini bagaimana masuk ke otak itu? Gitu. Akhirnya matinya hanya karena nyamuk itu. Ya, itu Namrud. Begitu juga apa itu? Fir'aun. Fir'aun itu berkali-kali ya Allah kirim. Seperti karena memang disebutkan dalam surah 79 ayat 17 itu, wahai Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu ke Fir'aun karena togo. Jadi kalau sombong karena kekuasaan, Allah menggunakan kalimat togo. Jadi menyombongkan diri karena kekuasaannya. Karena pada ayat yang ke-24-nya, apa itu? Fir'aun mengatakan, Anna rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Di situ letaknya. Maka kamu Musa pergi ya, ke Fir'aun, dia telah melampaui batas. Togo itu sombong yang luar biasa. Menyebut dirinya tuh Tuhan tadi. Ya. Akhirnya sudah didakwahi pada surah 7 ayat 132. Ya, tetap saja mereka mengatakan famanahnu laka bimu'minin. Ini ucapan kata ulama tafsir kesombongan Fir'aun dan kaumnya. Jadi menganggap mukjizat yang dibawa Nabi Musa itu hanya sihir-sihir. Meskipun kamu mendatangkan sihir berkali-kali, tetap saya tidak akan beriman. Wah, ini sombong. Apapun tetap, sampai kapanpun saya tidak akan beriman. Ada mukodimahnya, kata ulama, sebelum siksa yang dahsyat, mukodimahnya pada ayat 100 surah 7 ayat 133 itu, fa'arsalna alaihim tufan. Allah kirimnya kepada Fir'aun, penduduk di Mesir itu namanya angin tofan. Ya, angin puting beliung, memporak-porandakan negeri Mesir. Begitu dahsyatnya angin itu. Ya. Tapi itu, ya, kalau orang itu kafir, tidak pernah ada yang menyebut nama Tuhan. Kalau itu terjadi di komunitas muslimin, pasti selalu menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, kan gitu. Kemarin ditayangkan di TV bagaimana gempa di Sukabumi, ya kan? Begitu dahsyatnya gempa di Sukabumi. Apa yang kedengaran itu? Kalimat tauhid. Allah, Allah, la ilaha illallah, masya Allah, Allahu akbar, la haula. Seperti itu. Oleh sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, dulu musibah itu berfungsi adab kepada Bani Israel, termasuk taun, ya, penyakit taun, wabah, gempa bumi. Ini asal muasalnya adalah adab kepada orang-orang kafir, orang-orang dolim, orang-orang yang berbuat dosa itu. Nah, kemudian ya, musibah ini juga bisa berfungsi sebagai rahmat, ya, rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, gitu kan? Sehingga dengan musibah itu tidak sedikit orang yang tadinya lupa kepada Allah sehingga selalu menyebut asma Allah. Ya Allah, ya Allah, gitu ya. Lihat tempo hari banjir itu. Ya, sambil nangis juga menyebut Allah. Ada gempa juga di tenda-tenda membuat di tempat-tempat pengungsian buat tenda juga sholat berjamaah. Jadi selalu menyebut asma Allah. Maka salah fungsi fungsi musibah apa? Litadkirah, untuk mengingatkan ya dirinya yang lupa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya.
Karena pada hakikatnya orang itu dekat kepada Allah waktu senang atau waktu susah, Bu? Nah, itu susah. Kalau lagi senang banyak duit, ya, ini malah shopping ke sana kemari. Tapi nanti ketika susah, tahu mendengar suaminya mau kawin lagi, gitu ya, baru. Nah, gitu ya, rusak, rusuk, sholat tahajud lah. Kayak sinetron yang ibu tonton itu loh. Di Indosiar itu, ya. Itu berdoa, ya Allah, kan begitu. Ya. Yang terus nggak habis-habisnya sinetron. Baik ya, yang terakhir nanti ditutup dengan suara hati istri, kan begitu. Ya. Kalau itu kisah nyata bahwa berkah pagi-pagi itu gitu kan, terus saja nanti habis asar baru suara hati seorang istri. Ya, begitulah wanita. Tapi intinya itu tadi. Ya, musibah-musibah mendapat dirinya dan keluarganya itu mendorong diri untuk dekat kepada Allah. Lah faktanya begitu. Ini Allah turunkan surah 10 ayat 12. Surah 10 ayat 12. Wa idza masal insanu duru da'ana li janbihi au qaidan au qaiman. Manusia itu kalau ditimpa duru, ditimpa bahaya, kesulitan, kesempitan hidup, baru da'ana, baru berdoa kepadaku. Ya. Bahkan di ayat lain mendekatkan kepadaku dengan sedekat-dekatnya. Masya Allah. Ya, begitu. Kapan? Ketika dia ditimpa musibah atau kesulitan. Ketika badannya sehat, kuat, itu kadang-kadang lupa kepada Allah dia. Ketika badannya sehat, lupa kepada Allah SWT. Tapi oleh Allah diberi sakit. Ya. Diberi sakit. Bahkan ketika sehat itu, Bu, baca bismillah aja nggak pernah seharian itu. Iya, ada itu ya. Menyebut asma Allah aja nggak pernah ada itu. Akhirnya oleh Allah diberi penyakit atau sakit. Ya, monggo. Ahlan. Padahal. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit, ya. Qadarullah. Di rumah sakit itu sekamar berdua, dia sama orang lain karena penyakitnya sama. Tetapi yang sebelah kemarin sore udah meninggal. Nah, sebentar lagi sampean juga meninggal. Ketika dalam kondisi seperti itu apa yang dilakukan? Mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya Allah, berilah saya kesembuhan, nanti kalau sembuh, dia bermuahadah, berjanji. Berilah saya kesembuhan, nanti kalau saya sembuh, saya akan sholat terus. Jangankan 5 waktu, 20 waktu saya kerjakan ya Allah. Nanti akan ke masjid terus, meskipun tidak waktu sholat. Masjidnya dikunci, Pak. Ini sering manusia seperti itu. Bahkan dalam surah 10 juga, ayat 22 dan 23-nya. Kata Allah, ketika manusia itu naik perahu, ketika perahunya itu dalam keadaan normal, ditiup angin yang cepoi-cepoi begitu, dia melupakan aku. Bahkan tidak sedikit dalam perahu itu, dalam kapal itu yang berbuat maksiat. Berjudi, berzina, minum khamar, ya gitu. Maka aku datangkan badai, ayat 23-nya. Aku datangkan angin yang dahsyat sehingga perahu itu mau tenggelam. Apa yang dilakukan penduduk perahu itu, Bu? Melihat perahunya sudah mau tenggelam. Seperti tenggelamnya kapal. Wah, Titanic nonton, Pak. Lah itu udah mau tenggelam masih berzina oleh itu. Itu tenggelam, Pak. Nah, dulu juga berkali-kali kita lihat film tenggelamnya kapal Tampomas, ya. Tampomas 1, 2, 3 itu. Jadi jam 8 pagi itu orang adzan, kenapa? Karena dak kapal itu udah mulai panas yang diinjek itu. Karena kebakar kapal itu di tengah samudra yang luas, kapal Tampom itu. Jadi kapalnya
daknya itu dari besi, yang diinjek meskipun pakai sepatu, pakai sandal, mulai panas. Itu ada dua pilihan, tetap bertahan, kebakar atau lompat ke laut, Bu. Nah, yuk bayangkan itu, ya. Itu tahun berapa tuh? 80-an, ya. Tahun 80-an ada kapal Tampomas, ya, kebakar, Bu. Nah, siang hari jam 8 adzan. Waktu dalam kondisi normal dipanggil adzan nggak ke masjid ya. Ya dia adzan kan gitu ya. Nah itulah ya. Maka dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah kata Aisyah radhiyallahu anha, ini membawa rahmat. Jadi musibah itu selalu ya membawa rahmat bagi orang yang sadar. Ya, sehingga banyak membaca kalimat thayyibah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya tadi. Baik. Ada yang bertanya, Bu? Enggak ada, saya lanjutkan sedikit. Ya, baik. Nah, kembali ke surah 7 ayat 133. Jadi Fir'aun itu dikirimin topan, kedua Jarot. Jarot itu belalang. Jadi Allah kirimkan belalang, Bu. Seperti di di Cina itu juga dikirim semacam nyamuk, juga burung, gagak, macam-macam ini. Sudah corona belum kelar, oleh Allah juga dikirim semacam binatang-binatang yang ya menakutkan itu. Kalau jumlahnya satu, ini jumlahnya ribuan, jutaan. Sehingga di halaman rumah itu menumpuk belalang di atas genteng, masuk ke dalam rumah. Ya, apa enggak takut Ibu? Ya, belalang. Nah, dan ini merusak tanaman di zaman Fir'aun. Ini juga di Indonesia pernah, di Lampung, ini pernah itu belalang yang jumlahnya luar biasa. Disemprot enggak mati, Bu. Ya, iya, ya. Yang nyemprot malah takut itu. Saking banyaknya itu ya, belalang itu. Baik. Nah, ini karena memang ini ya ada termasuk virus ini. Jadi gini, orang yang beriman kembali kepada syariat tadi. Melihat dari segi syar'i, bukan sekedar kauniyah. Tetapi secara syariat pasti ya ini semuanya ada yang membuat. Ya. Ada yang membuat, belalang ada yang membuat. Kalau yang dibuat itu namanya apa, Bu? Makhluk. Kalau Allah Khalik, pencipta. Selain Khalik itu makhluk. Selain Khalik itu makhluk. Maka ya termasuk virus ini makhluk. Ciptaan Allah. Jadi begitu, ya. Makhluk ciptaan Allah. Lah, jadi etikot kita, keyakinan orang yang beriman itu, ya, karena ini makhluk dari Allah, maka semuanya ya atas irodah Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi seseorang mau kena atau tidak, itu atas irodah Allah. Ya. Nah, jadi kalau qadarullah si A kena, si B, ini terserah Allah gitu loh. Jika banyak orang di Wuhan, orang Muslim banyak, nggak ada yang kena di Wuhan, ya mondar-mandir. Tempo hari juga berapa ratus itu dari Wuhan dibawa ke Natuna, juga udah dianggap bersih, juga nggak kena. Tapi yang lain, orang-orang komunis Cinanya bergelimpangan tiap hari, jatuh di jalanan, di pasar ini. Maka Wuhan ini pas